Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi di video kali ini kita lagi-lagi dapat kabar duka teman-teman. Dapat kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Anaknya dari Ibu Ningsih teman-teman. Nah, anaknya Ibu Ningsih itu meninggal 2 hari yang lalu. Jadi beliau itu, saya nggak tahu ya kronologinya itu kenapa, karena memang itu kan kuasa Allah ya. Tapi yang pasti penyebabnya itu kenapa saya nggak tahu. Saya baru dapat kabar itu 2 hari yang lalu dari Kak Ijal, dari Ijal Prata yang kemarin report ke kita dan sekarang juga menjadi silaturahmi yang panjang sama kita. Akhirnya kita selalu kabar-kabaran tentang perkembangan Bu Ningsih. Itu saya sangat sedih sekali ya teman-teman. Saya sangat sedih sekali bahwa memang anak umur segitu, anak umur yang mungkin belum setahun ya, masih 6 bulan lah sayangnya. Masih 6 bulan atau kayaknya di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan lah mungkin. Tapi udah menghadap ke Allah dan memang itu udah ahli surga ya teman-teman, ahli surga, dan semoga bisa mengangkat derajat orang tuanya, semoga bisa menghapus dosa-dosa orang tuanya dan bisa membawa orang tuanya ke surga dan keluarganya nanti gitu. Tapi yang pasti kemarin itu katanya meninggalnya itu udah pucet. Pas saya lihat fotonya juga udah pucet banget, terus keadaan itu biru-biru ya. Udah biru keputih-putihan gitu sayang. Udah biru keputih-putihan dan keadaan itu memang ada foto yang merem, terus ada juga foto yang melek, tapi nafasnya itu udah gak ada gitu loh. Mungkin nanti kita tampilin videonya sedikit demi sedikit. Dan terus kasihan banget dengan keadaan yang memang Bu Ningsih sedang proses penyembuhan, proses pemulihan, terus juga suaminya juga kan fokus kerja dan juga keadaannya juga seperti itu juga. Dan memang kita nggak bisa ngandelin keluarganya sebenarnya ya gitu. Sebenarnya kita nggak bisa ngandelin keluarganya untuk mengurus anaknya Bu Ningsih yang kecil ini. Kemarin itu kan memang aku udah cerita belum sih yang adopsi itu? Belum ya. Kemarin itu teman-teman, kemarin itu ada memang sebelum Bu Ningsih lahiran itu ada followers kita, ada subscriber kita yang menawarkan dirinya, yang mengikhlaskan dirinya untuk mengadopsi anaknya Bu Ningsih, karena memang beliau itu sudah berapa tahun, 7 tahunan kalau nggak salah belum punya anak. Tapi yang pasti beliau itu mau beribadah mengadopsi anak Bu Ningsih, tapi ternyata nggak dibolehkan sama Arani dan keluarga dari Bu Ningsihnya juga gitu loh. Nah, saya juga kan nggak punya wewenang soal hal itu. Saya nggak punya wewenang, tapi saya memang punya kepikiran bahwa saya dan Kak Ijal itu punya berpikiran bahwa ini nanti takutnya anak ini nggak keurus gitu loh. Anak ini nggak diperhatikan, karena kita kalau ngandelin Rani itu kan memang anaknya masih SMP lah ya, masih umuran SMP, itu masih belum bisa kita andelin 100% gitu. Tapi ya udahlah, itu udah semua kehendak Allah. Kita nggak ada yang tahu skenario Allah itu kayak gimana. Kita nggak ada yang tahu skenario Allah itu ke depannya seperti apa. Ya, tapi yang pasti ini mungkin yang terbaik buat Bu Ningsih dan keluarga nanti. Mungkin di balik itu ada apa kita nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti saya dan istri mengucapkan berbelasungkawa untuk anaknya Bu Ningsih dan tim juga. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Nah, ini kita belum sempat ke sana teman-teman. Nanti mungkin kita besok, dalam waktu dekat ini besok ya. Besok kita ke sana, kita mau lihat makamnya di sana, karena kita nggak keburu nih buat ke sana. Nah, pas setelah kita dapat kabar bahwa meninggal, malamnya juga langsung dikuburin, langsung dimakamkan.
Jadi mungkin nanti kita akan tanya Bu Ningsih, kita akan tanya warga sekitar kenapa kok bisa seperti itu. Tapi yang pasti semoga anaknya Bu Ningsih tenang di sana dan sudah tidak keadaan sakit lagi. Kalaupun memang sakit ya gitu. Jujur saya sangat sedih banget sih teman-teman. Saya sangat sedih banget dengar kabar ini karena memang kita berdua itu sebenarnya juga mempunyai musibah yang sama, dan kemarin itu kan Bu Bidan itu memang ada, kita tuh udah ngisi, Bu Bidan tuh udah ngisi, dan usia kehamilannya itu 5 minggu sayangnya. Usia kehamilan 5 minggu, dan kita tuh udah periksa ke dokter, maksudnya udah cek perkembangan si janin tersebut. Tapi pada saat di usia 5 minggu itu usia janin yang ada di perut Bu Bidan itu tidak berkembang, yang pada akhirnya harus keluar karena memang kalau kita pertahankan juga akan jadi perkara juga nanti pada saat anak kita melahirkan. Jadi kita itu kemarin tuh keguguran teman-teman. Jadi pas denger anaknya Bu Ningsih ini seperti ini, jadi saya tuh berpikir sampai, kenapa kemarin nggak kita ambil aja ya anaknya Bu Ningsih gitu. Kenapa kita bukan diambil sih, kita urus lah gitu. Kenapa kita nggak urus aja ya anaknya Bu Ningsih? Karena kita itu sebenarnya udah mikir positif dan negatifnya nih. Sebelum lahiran pun pas kita ambil di RSJ itu, kita udah mikir positif negatifnya. Bu Ningsih ini harus pemulihan. Terus suaminya ini ya harus mengerjakan pekerjaan lain lah. Terus bapaknya juga tidak bisa diandalkan, apalagi Rani yang usianya mungkin memang masih dini banget lah. Jadi kita berpikiran bahwa memang kita ambil aja ya, atau mungkin kita urus aja ya, tapi nggak mungkin juga karena dari pihak keluarga pun beliau sanggup ngurus gitu loh. Ya udah, akhirnya 2 hari kemarin kita dapat kabar seperti itu. Ya udah, kita doakan aja lah, semoga Bu Ningsih juga semakin sehat, semakin kuat, semakin pulih lah total. Karena ini teman-teman, kalau yang saya dengar dari Kak Ijal itu, ini yang kedua kali. Dan sebenarnya itu Rani itu kalau nggak salah punya kakak atau punya adik gitu, saya lupa. Pernah meninggal juga. Ini yang kedua kali jadinya. Dan Birubi juga sama. Ini yang kedua kali jadinya. Kayak nggak mungkin lah sebenarnya ya. Harusnya kalau misalnya emang udah kejadian yang pertama, harusnya Bu Ningsih ini aware gitu. Tapi kan susah juga namanya orang kayak gitu kan. Ya dari keluarga sih. Ya dari keluarga harusnya. Tapi ya udahlah, jangan sampai ketiga kali itu loh. Jangan sampai ketiga kali karena itu anak itu rezeki banget sih. Itu bukan hewan aja nggak boleh sebenarnya, apalagi manusia gitu loh digituin loh. Anak yang pertama kejadian itu emang udah biru-biru juga. Kak Ijal pernah cerita gitu loh. Dan terus yang kedua seperti ini juga. Apa mau lagi yang ketiga kalinya? Kan nggak mungkin juga kan. Jadi pesan buat teman-teman, kalau misalnya emang ada di keadaan yang sama, atau mungkin di sekitarnya ada keadaan yang sama, tolonglah perhatikan, karena anak itu memang kita harus aware sekali, apalagi yang masih belia, masih dini kayak gitu. Itulah. Ya udah, mungkin itu aja infonya. Semoga Bu Ningsih juga tetap sabar, tetap kuat, dan tetap bisa belajar dari kesalahan. Ya udah teman-teman, terima kasih. Saya Adi Fofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu dengan Rani. Kan ada Rani yang perawan nih, udah perawan. Udah perawan ya. Iya. Ya udah. Jadi saya kesini. Mau minum dulu. Mau deh. Ya, minum ya. Puasa. Mau deh. Udah, Bu Ningsih udah. Saya mau ngomong dulu,
Halo Dede. Dede Putri. Ih, melek dong. Mirip Rani ya? Mirip Rani loh. Sumpah mirip Rani loh. Mirip banget Rani loh. Mirip banget Rani loh. Wis ada airnya mbak uli dinggon ya. Itu lagi. Lalu. Aduh. Pak Ento gimana hari-harinya Bu Ningsih? Biasa seperti dulu. Apa Pak Mimi? Selamatan dulu buat di situ yang di situ. Paribasannya iya. Bikin gawe uduk tapa. Iya, gua kan. Oh iya, selamatan. Bikin uduk tapa seananya. Iya, ya udah. Kok masih anto sing bantu nih masak. Iya. Ya udah. Iya. Mau kapan sedekahnya makanya? Enggak dia bapak dana banyu usahanya gini. Baru ya nanti ya. Ya udah tenang aja, nanti Kak Ijal yang ngurus. Air udah ada baru kita di sana lagi. Iya, sedekahan. Ya wis pengen tempati rumah dewe. Ya, jadi gini Bu Ningsih. Ucapin terima kasih dong sama teman-teman, sama Koperasi BMI Syariah, sama relawan semuanya udah bantu Bu Ningsih dan keluarga. Rumah Bu Ningsih juga udah lebih bagus, lebih layak gitu. Coba ucapan terima kasihnya. Terima kasih. Terus apa lagi? Kepada semua. Si Abdi mana lagi? Terus apa lagi? Relawan bantu kami. Terus gimana lagi? Semoga semuanya sehat. Terus Bu Ningsih janji. Janji apa dulu? Saya janji tidak akan mengotori rumah baru lagi yang saya tempati sekarang. Nah, kalau saya mengotori lagi, saya dibawa lagi sama Bang Adib. Coba? Enggak mau. Kalau mengotori lagi dibawa lagi nanti. Enggak mau. Tapi dibersihin ya. Iya, dibersihin dipel. Nanti dicek sehari sekali.